Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu, tetap produktif walau di rumah aja. Baik, perkenalkan, nama saya Radika Medinda. Mohon izin kami untuk membahas mengenai proposal proyek sistem informasi, yaitu membangun sistem e-learning berbasis web dengan LMS Moodle di Sekolah Namira. Yang kami hormati Bapak Marsono selaku dosen dari STEMIK Triguna Dharma. Dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman lainnya, yaitu ada Fauzi Maulana, Fikri Lutfi Mahisa, Jaka Supriyatna, Sheila Adelia Harningsih, Nurul Fadila Maudia Harsha, dan Irma Delviana. Nah, untuk mempersingkat durasi, langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang dari pembangunan sistem e-learning ini yang akan dibahas oleh Nurul Fadila Maudia Harsha. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang sudah kami buat. Adapun latar belakang tersebut yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan perubahan sangat besar di segala bidang termasuk bidang pendidikan, sehingga dapat membuka peluang untuk dimanfaatkan yaitu dengan menerapkan sistem e-learning guna membantu dalam proses belajar mengajar di sekolah. E-learning merupakan salah satu inovasi yang dapat membantu proses belajar mengajar, di mana proses belajar mengajar tidak hanya mendengarkan uraian materi pelajaran dari guru, tetapi siswa juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati dan juga melatih kemandirian siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Melalui e-learning, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Di samping itu, materi yang dapat diperkaya dengan berbagai sumber belajar termasuk multimedia dengan cepat diperbarui oleh pengajar. E-learning memiliki beberapa karakteristik yaitu memanfaatkan jasa teknologi, elektronik, memanfaatkan keunggulan komputer, dan menggunakan bahan ajar bersifat mandiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Lutfi Maisa akan menjelaskan tentang rumusan masalah, yang mana di sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Nurul Fadila tentang latar belakang masalah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan atau telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Moodle dapat meningkatkan hasil belajar siswa dilihat dari ranah kognitif pada pembelajarannya. Oke, itu saja rumusan masalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang batasan masalah. Dalam proyek kami ini ditujukan untuk pengguna media pembelajaran e-learning berbasis Moodle gitu kan. Ada beberapa poin di PowerPoint yang bisa kita lihat di layar gitu kan. Ada 3 ya kan. Di situ bisa kalian baca masing-masing ya kan ya poinnya. Oke, di poin pertama kita masuk saja. Di situ penggunaan e-learning ini dapat menjadi salah satu pendukung dalam belajar mengajar ketika peserta didik dan tenaga pengajar sedang berada di luar lingkungan maupun di dalam kelas itu. Jadi e-learning ini sangat ampuh jika macam dalam kondisi wabah kayak gini gitu kan. Oke, baik, kita masuk ke poin keduanya. Di poin kedua ini mengenai fitur kan. Di dalam modul ini terdapat banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan untuk sebagai pendukung media belajar. Dimulai dari ada soal-soalnya, ada kuisnya juga, ada ruang instruksinya juga. Terus ada progresnya juga gitu. Misalnya kalau seorang siswa bisa melihat berapa jumlah yang sudah dilengkapi gitu. Misalnya ada tugas udah dikerja atau belum, ada materi sudah dibaca atau belum gitu kan. Ini masih banyak lagi fitur-fiturnya, lengkap dah kan. Kemudian di poin ketiga ini sengaja kami implementasikan ke cuma satu sekolah aja, cuman di Yayasan Namira Islamic School. Metode belajar e-learning berbasis Moodle ini kami implementasikan hanya untuk siswa SMP di
Namira, mulai dari kelas 1-nya, kelas 2, dan kelas 3-nya. Nah, di situ bisa digunakan seperti belajar biasa di kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Irma Delviana. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan dan manfaat dari e-learning. Nah, teman-teman sudah tahu pasti apa itu e-learning. Nah, saya langsung masuk ke topik pembahasannya, yaitu tujuan dari e-learning ini untuk meningkatkan efektivitas dan keefisienan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan kredibilitas sekolah Namira di mata masyarakat. Nah, itu tujuan dari e-learning. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari sistem ini, yang pertama, untuk meningkatkan daya serap bagi para siswa atas materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi aktif bagi para siswa, ya, untuk meningkatkan kemauan belajar mandiri. Yang keempat, sebagai bentuk peningkatan kualitas materi pembelajaran. Yang kelima, untuk merangsang adanya pertumbuhan inovasi baru. Nah, yang keenam, database siswa yang terpusat. Jadi, ini bertujuan untuk menghadiri pembelajaran yang berkesinambungan. Artinya, siswa bisa belajar setiap saat baik siang maupun malam hari, tanpa dibatasi waktu pertemuan. Jadi, e-learning ini sangat bermanfaat bagi kita, apalagi bagi guru dan siswa. Karena apa? Di saat guru tidak bisa masuk ke dalam pelajaran karena adanya urusan mendadak, jadi guru bisa mengirim pembelajarannya itu materi ke aplikasi e-learning. Agar apa? Agar siswa tersebut bisa belajar tanpa adanya guru yang bersangkutan itu hadir ke ruangan. Selain itu, siswa juga tidak harus membawa buku berat-berat datang ke sekolah. Karena apa? Guru bisa mengirim materi pembelajarannya itu ke aplikasi e-learning. Nah, jadi e-learning ini sangat bermanfaat untuk kita. Nah, jadi itu saja penjelasan tujuan dan manfaat e-learning yang saya sampaikan. Kiranya ada kesalahan atau kelebihan, ya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita masuk poin kelima, yaitu kegiatan yang akan dilakukan beserta jadwal pelaksanaannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya dalam pembangunan sistem e-learning ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 minggu. Dan hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengajuan proposal kepada pihak terkait. Ketika mereka sudah menyetujui, barulah kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu wawancara sekaligus melakukan analisis apa saja yang mereka butuhkan dan apa saja yang kita butuhkan. Nah, setelah proses analisis ini selesai, barulah kita masuk ke dalam konsep perancangan sistem. Apakah rancangan sistemnya seperti ini yang mereka butuhkan atau tidak. Nah, ketika mereka sudah setuju, barulah kita masuk ke instalasi dan pemasangan seluruh aspek yang dibutuhkan. Nah, dalam kegiatan itu adapun jadwal pelaksanaannya untuk untuk analisis dan penyusunan konsep itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu, dan untuk pengerjaan sistemnya baik pemasangan maupun instalasinya itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu. Dan untuk implementasi sendiri, yaitu di sini berupa pelatihan penggunaan sistem. Di sini kita fokuskan kepada 3 pengguna, yaitu guru, murid, dan admin. Nah, jadi kami rasa 3 hari sudah cukup untuk pelatihan kepada guru maupun siswa, karena di sini kita lebih fokus kepada memberikan pelatihan kepada admin, karena admin lah yang mengontrol proses belajar mengajar di dalam sistem e-learning. Nah, setelah itu semua sudah selesai, barulah kita lakukan serah terima kepada pihak terkait. Nah, baik itu penyelesaian perjanjian sebelumnya maupun hal-hal lainnya. Saya rasa itu saja jadwal dan kegiatan pelaksanaannya dalam pembangunan sistem e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harningsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan anggaran biaya untuk membangun sistem e-learning berbasis web dengan LMS Moodle di Sekolah Namira. Langsung aja kita masuk ke anggaran biayanya. Nah, di anggaran biaya terdapat beberapa kebutuhan seperti software, hardware, dan juga pekerjaan.
Nah, untuk software sendiri terdiri dari server dengan anggaran biaya 15 juta rupiah, kemudian ada domain dan hosting plus PPN 10% dengan anggaran biaya 682 ribu rupiah, kemudian ada XMPP dan juga modal. Kebutuhan hardware terdiri dari satu set personal komputer atau PC dengan anggaran biaya 4.900.000 rupiah, kemudian terdapat perangkat internet dengan anggaran biaya 285.000 per bulan. Masuk ke kebutuhan pekerjaan, di sini ada desain dengan anggaran biaya 200.000 rupiah, kemudian ada instalasi dan konfigurasi model dengan anggaran biayanya 550.000 rupiah. Kemudian ada pelatihan 200.000 rupiah, pemeliharaan 200.000 rupiah, pengujiannya 250.000 rupiah, transportasi 200.000 rupiah, presentasi 150.000 rupiah, biaya tidak terduganya 200.000 rupiah, dan dokumentasinya 150.000 rupiah. Jadi total keseluruhan terdapat 22.967.000 rupiah. Nah, dengan catatan payment DP 50% dibuka jika terjadi kesepakatan dan juga sistem berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Adilia akan melanjutkan penjelasan mengenai fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi ini. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Nah, yang pertama ada assignment. Nah, fitur ini itu guru itu bisa memberikan tugas dalam bentuk soal-soal, penyusunan makalah, laporan, dan sebagainya dengan cara nantinya dikumpul melalui upload yang sudah disediakan pada bagian penyimpanan tugas. Nah, file yang bisa dikirim itu berupa dokumen, spreadsheet, image, audio, dan video klip. Untuk kemudian selanjutnya guru dapat melihat dan menilai tugas yang telah dikirim oleh siswa. Selanjutnya ada chart. Nah, aktivitas ini tuh setiap peserta bisa berdiskusi secara real time via web, diskusi secara langsung, bisa siswa antara siswa atau juga guru dan siswa. Selanjutnya ada choice. Nah, choice ini guru bisa memberikan beberapa pertanyaan dengan menyediakan beberapa pilihan jawaban. Kemudian ada database. Guru dan siswa dapat membuat, melihat, dan mencari bank data mengenai topik apapun. Format dan struktur data yang dimasukkan hampir tak terbatas, termasuk gambar, file, URL, nomor, dan teks. Kemudian external tool. Nah, seorang guru dapat menciptakan kegiatan alat eksternal atau menggunakan alat yang sebelumnya telah dikonfigurasi oleh administrator Moodle. Kegiatan alat eksternal berbeda dari sumber bahan ajar melalui URL. Selanjutnya ada feedback. Modul kegiatan umpan balik memungkinkan seorang guru untuk menciptakan sebuah survei untuk mengumpulkan umpan balik dari para siswa menggunakan berbagai jenis pertanyaan termasuk pilihan berganda, true, false, atau input text. Kemudian ada forum. Nah, di forum ini lebih dikenal dengan forum diskusi, merupakan fasilitas untuk melangsungkan sebuah diskusi antar siswa maupun antar siswa dan guru. Siswa dan guru juga bisa berinteraksi satu sama lain secara real time. Namun tidak seperti chat. Pada forum interaksi yang dilakukan secara asinkron, setiap member yang bergabung dalam forum akan menerima salinan dari posting di email mereka. Kemudian ada glossary. Nah, glossary ini guru dan siswa dapat membuat kumpulan daftar pengertian-pengertian kata seperti kamus. Data yang dimasukkan dapat berasal dari berbagai format dan secara otomatis dapat dibuat ke dalam link materi lain. Kemudian ada listen. Listen ini ditujukan agar guru dapat membuat aktivitas yang berisi konten yang menarik dan fleksibel. Listen ini terbagi menjadi beberapa halaman, dan di akhir setiap halaman biasanya terdapat pertanyaan yang memiliki beberapa jawaban.
Nah, jawaban yang dipilih oleh siswa akan menentukan halaman mana yang akan diaksesnya. Dengan kata lain, jika pertanyaan yang diajukannya benar, maka disediakan bahan ajar selanjutnya untuk dipelajari. Kemudian ada kuis. Nah, pada modul ini, guru dapat mendesain kumpulan soal yang berisi multiple choice, true false, dan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban singkat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan tersimpan di bank soal yang dapat dikategorikan dan digunakan ulang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka Suprayana. Kali ini saya akan melakukan implementasi terhadap sistem yang telah kami buat. Ya, kali ini saya bertindak login sebagai siswa ya. Nah, untuk mengerjakan course yang sudah diinputkan oleh guru, di sini kita pilih di dashboard ya, recently access course. Kita klik aja. Kita pilih topik yang sudah diinput oleh guru. Kita klik materinya. Nah, di sini akan tampil soal dan ada menu add submission. Nah, menu ini digunakan untuk mengisi jawaban. Oke. Di sini ada kolom online text. Online text ini digunakan untuk menjawab, yang mana dia digunakan untuk mengetik. Nah, jadi kita menjawabnya mengetik, kita melalui online text. Nah, jika kita menjawabnya itu melalui lampiran file, di sini juga ada kolom file submissions. Jadi bisa diletakkan di situ. Nah, jika sudah kita jawab, kita klik save change. Oke, nanti kita akan dibawa kembali ke halaman awal dari course-nya yang sudah diinputkan tadi dengan keterangan online text atau jawaban kita yang sudah kita inputkan. Situ akan tampil jam, waktunya ya, dan tentang waktu dari pengerjaan tugas itu tersendiri. Oke, selanjutnya nanti kita tinggal menunggu penilaian dari guru. Nah, cara menilainya itu juga sama seperti saat kita ingin mengerjakan, cuman bedanya begitu kita klik course-nya, kita klik materinya, nanti di situ langsung tampil nilainya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita login dulu sebagai guru ya. Kebetulan ini adminnya untuk guru dan siswa kita sudah ada, jadi tinggal kita gunakan saja. Oke, pertama kita masuk dulu sebagai guru. Lanjut ke dashboard ya. Setelah itu setiap guru memiliki satu course atau satu mata pelajaran yang diampu. Nah, untuk mengaksesnya kita pilih menu My Course. Nanti di situ akan muncul mata pelajarannya. Kita klik aja. Nah, nanti akan dibawa ke halaman course yang tadi kita pilih. Di situ akan tampil beberapa topik, materi, dan tugas yang telah kita input sebagai guru. Nah, untuk menambahkan tugas di sini kita lakukan dari menu turn on editing ya. Oke. Setelah itu kita pilih topik keberapa atau pertemuan keberapa yang akan kita tambahkan materinya. Di sini saya pilih topik kelima, add an activity or resource. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi si guru bisa memilih mau menambahkan apa untuk pertemuan kelima ini, mau itu assignment, forum, pilihan ganda, dan lain-lain tersedia di sini. Di sini saya pilih assignment ya. Klik add. Nah, kita akan dibawa ke halaman di mana di sini kita akan mengatur apa-apa saja yang ada di dalam assignment. Oke, di sini saya pilih assignment. Kita klik add. Nah, kita akan dibawa ke halaman untuk pengaturan assignmentnya tadi. Di sini ada kolom nama, description, dan lain-lain. Di sini saya pilih assignment ya. Kita klik add aja. Nah, akan tampil halaman di mana di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama itu assignment name. Assignment name ini kita isi nama dari assignmentnya sendiri. Di sini saya isi penjumlahan ya karena materinya mengenai penjumlahan. Nah, di sini ada kolom description. Description ini soalnya. Jadi apa soal dari assignment itu diisikan di description ini. Oke, lanjut kita scroll ke bawah. Nah, perlu diperhatikan di sini ada menu submission type. Jadi di sini kita tentukan memang benar-benar jika memang siswa itu proses menjawabnya hanya
mengetik saja, di sini kita pilih yang online text. Jika siswa itu harus melampirkan file, kita pilih file submission. Jika memang harus menampilkan dan mengetik, melampirkan dan mengetik, kita checklist dua-duanya. Oke, kalau sudah semua, kita scroll ke bawah, kita pilih save and display. Nah, jika sudah di save, akan tampil soal yang sudah kita input tadi. Untuk review apakah sudah jelas, sudah pas. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya ini kita klik view all submission. Di sini kita lihat siapa saja partisipan dari assignment yang telah kita buat tadi. Nah, di sini bisa kita lihat daftar siswanya ya, karena kita sini bertindak sebagai guru. Baik, sekarang kita akan melakukan penilaian terhadap assignment yang sudah dibuat oleh siswa. Nah, caranya hampir sama dengan cara untuk membuatnya. Jadi di sini kita masuk ke My Course, kita pilih mata pelajarannya. Setelah itu kita cari topik yang sudah kita inputkan. Nah, di sini ada menu View All Submission. Kita klik aja. Nah, di sebelah kanan nanti akan kita lihat sub menu View All Submission lagi, itu kita klik. Nah, akan tampil daftar siswa yang sudah menjawab dan yang belum menjawab. Nah, untuk melakukan penilaian, pertama kita klik Edit, lalu pilih Prevent Submission Change. Nah, ini fungsinya untuk mengakhiri atau membatasi interaksi siswa terhadap assignment yang telah dikerjakan. Jadi siswa tidak bisa lagi mengedit, merevisi atau memperbaiki assignment yang sudah dikumpulkannya. Nah, jika sudah, lanjut. Kita lihat assignmentnya, jawabannya ya. Di situ ada icon kaca pembesar, kita klik aja. Oke, kalau sudah kita lihat sudah sesuai, kita klik back kembali. Nah, jika ingin melakukan penilaian, di sini si guru harus mengeklik tombol grade yang ada di tengah-tengah daripada nama siswa tersebut. Kita klik. Nah, akan dibawa ke halaman penilaian. Di sini ada kolom grade di sebelah bawah ya. Kita isi nilainya, itu range-nya 1 sampai 100. Nah, jadi menyesuaikan saja berapa nilainya. Jika sudah diisi, klik save change. Oke. Nanti nilai yang sudah diinput oleh guru bisa dilihat oleh siswa. Sekian, terima kasih. Nah, jadi itu dia pembahasan dari proposal proyek sistem informasi kami. Semoga bisa dipahami dan semoga situasi kondisi yang saat ini sedang terjadi cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan melakukan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.